Hari ini seperti yang saya sampaikan, saya dikasih satu kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan tentunya sesuai arahan Pastor Albert, saya sempat berbicara bersama beliau dan menanyakan apa yang ingin disampaikan. Dan dia tetap ingin kita untuk berfokus pada tema family and a fruitful family. Jadi sudah beberapa sebulan yang terakhir ini kita fokus tentang keluarga, di topik keluarga, di church group umum juga sedang berbicara tentang keluarga, di church group volunteers, para pelayan juga mempunyai church groupnya masing-masing dan mereka juga sedang berbicara tentang keluarga dan banyak sekali issues dan challenges yang kita semua face di area ini, di area keluarga. Maka dari itu Pastor Albert, he's decided that we're going to take a little bit more time. Beberapa minggu ke depan kita akan masih berbicara tentang keluarga and a fruitful family. So hari ini saya berikan tema sharing saya, kalau saudara mau mencatat, yaitu wounds and scars. Everybody say wounds and scars. Wounds and scars. Karena kita berbicara tentang family yang seharusnya menjadi a safe place atau a safe haven kata orang. Tapi kita menyadari bahwa terkadang bukan itu yang justru kita alami. Malah yang kita dapatkan di keluarga adalah banyak luka dari sana. Maka dari itu Tuhan taruh satu tema yaitu wounds and scar. Sama-sama kita mau belajar pada pagi hari ini, what is a wound? Ya lumayan ya, datang ke gereja dapat les bahasa Inggris gratis. Dapat pelajar vocabulary baru, 2, wounds dan scar. Wound dalam bahasa Inggris artinya an injury to the body, as from violence atau accident or surgery that typically involves laceration or breaking of a membrane and usually damages to the underlying tissues, a cut or a breach. Itu physical wound, ada juga a mental or an emotional hurt. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah luka, belah, pecah, cedera, lecet, dan sebagainya pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya dan dalam dan mengeluarkan banyak darah atau menderita luka secara emosional, itu juga bisa. Dan what is a scar? A scar adalah a mark atau a remaining on the skin after an injured tissue has been healed. Jadi setelah saudara telah pulih dari luka saudara telah bersihkan, and over time dari luka saudara itu akan membekas betul, dan bekasnya itu adalah namanya scar. Kalau bahasa Indonesianya bekas luka. Gampang ya Indonesia ya, luka, bekas luka. Bekas luka, tanda yang tertinggal seperti pada kulit setelah jaringan yang terluka telah sembuh. Saya mau saudara buka Alkitab saudara ke Mazmur 147 ayat 3 yang mengatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. He heals the wounds of every shattered heart. Ada lagi satu translationnya yang saya suka di New King James Version yang katakan, he heals the broken-hearted and binds up their wounds. Binds up their wounds. Saudara boleh catat dulu ayat ini, Mazmur 147 ayat 3, karena kita akan kembali ke ayat itu. Saya percaya kita semua pasti pernah mengalami luka. Everyone here yang ada di sini pasti has been wounded in some form. Mungkin secara fisik, mungkin kepentok, mungkin jatuh dari sepeda motor, mungkin jatuh dari sepeda atau accident karena lari waktu kecil, atau mungkin ada yang pernah berantem, saya nggak tahu. Tapi kita semua pernah yang namanya merasakan wounded saat mengalami luka tersebut. Yang kita lakukan adalah kita berusaha mengobatinya agar tidak infeksi, tidak menyebar dan cepat sembuh. Pada saat sembuh maka akan leave a mark, yaitu yang kita tahu seperti tadi bahasa Inggrisnya adalah scar atau bahasa Indonesianya bekas luka. Nah saat kita jatuh, kita kena paper cut atau kena iris pisau atau apapun, itu yang namanya physical wound, luka secara physical yang kita bisa lihat, it's visible to the human eye, bisa dilihat dari mata kita masing-masing. Tapi ada juga yang namanya luka yang kita nggak bisa lihat, and that's an emotional wound atau wound yang ada di dalam hati kita.
And that may be caused by something yang mungkin ada seseorang yang mengatakan hal-hal yang gak baik terhadap saudara sehingga saudara merasakan sakit hati. Maybe it's from your past, mungkin dari orang tua kita, mungkin kekecewaan terhadap kepemimpinan di gereja, mungkin kekecewaan terhadap kepada teman baik kita atau partner bisnis kita. And you can't see that. Tapi the wound is there, ada luka di situ dan luka itu pun juga yang gak bisa dilihat. That same emotional wound, just like the physical wound, needs healing. Perlu healing, perlu atensi saudara, perlu saudara benahi juga. Karena apabila tidak diperbaiki, maka wound itu dapat menyebar, dapat menjadi infeksi, dapat menjadi akar pahit bagi saudara, dan hidup saudara gak akan kemana-mana tapi di situ-situ aja. Saya yakin saya mau berbicara akan tentang beberapa wound, tentang beberapa luka, dan saya yakin kita pun semua pernah melewati ini. Mungkin kita sedang mengalaminya, maybe we're in it, maybe it's just happened, atau maybe God's already brought us out of that period of hurt. Yang pertama, there's 4 different types of wounds. Yang pertama ada religious wounds, yang seperti saya bilang mungkin luka karena kekecewaan terhadap kepemimpinan gereja sebelumnya atau gereja yang sekarang. Mungkin dari para leaders, maybe dari sesama rekan pelayan. Mungkin saudara membawa satu ide dan ide itu nggak diterima dan saudara merasa kecewa. Yang kedua, relationship wound. Maybe you've been hurt by the people that are closest to you. Saudara kandung sendiri, orang tua, maybe pacar, mantan pacar, maybe they've done things to you, kekerasan secara fisikal terhadap saudara hingga ada bekas luka yang begitu dalam yang perlu healing, yang saudara harus perbaiki dan saudara perhatikan. Maybe it's a relationship with your business partner. That there's been a wound in that. Yang ketiga ada self-inflicted wound. Wound yang terjadi karena akibat kita sendiri. Mungkin maybe it's our past decisions. Mungkin Tuhan sudah kasih tahu kamu gak boleh lakukan ini, tapi kita tetap lakukan sehingga terjadi satu luka. Mungkin Tuhan sudah kasih tahu kamu gak boleh bergaul sama orang itu, tapi kita tetap pilih untuk bergaul dengan orang itu. Ujung-ujungnya luka, ujung-ujungnya kita kecewa, ujung-ujungnya kita sakit hati. Maybe Tuhan udah kasih tahu kamu gak boleh do drugs and all that kind of stuff, but we still did it anyway. Akhirnya kita hilang, kita semakin luka, kita kecewa. So that's self-inflicted wounds, wounds yang akibat diri kita, yang akibat perbuatan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, dan saya mau fokus hari ini pada ini, yaitu generational wounds. Luka yang turun-temurun dari generasi ke generasi karena akibat apa? Akibat luka yang ada di dalam keluarga kita, dan kita gak mau deal with it. Kita gak mau perbaiki, kita gak mau omong sesama keluarga, kita gak mau perbaiki, kita gak mau put our attention to it, tapi we just let it keep going, tanpa menyadari menjadi satu akar pahit di dalam hidup kita. Dan kita gak bisa move on dari luka itu. Luka itu perih, kalau tidak diobati, disentuh sedikit aja pastikan sudah sakit ya. It's a little bit sama seperti our emotional wounds. Gak kelihatan bagi orang, tapi apabila ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, mungkin dapat teguran atau apa, we get super defensive, karena mungkin ada luka atau ada akar pahit yang kita perlu perbaiki lebih dahulu. Wounds need to heal. What happens when we leave our wounds and we don't let it heal? Yang terjadi adalah wounds can get infected. Bisa menjadi infeksi, bisa menjadi seperti yang saya tadi bilang akar pahit, menyebar ke other areas of our lives. Unhealed wounds can lead to bitterness, anger, and ultimately consume you. You see, orang yang sudah pernah disakiti, so hurt people. Saya ulangi sekali lagi biar saudara menangkap. Hurt people. Orang yang sudah pernah disakiti dan dia gak mau obati sakitnya. Mungkin dia pernah disakiti karena, someone said something in their life.
Yang akan terjadi kalau mereka nggak mau memperbaiki hidup mereka, mereka nggak mau heal their wounds, obati luka mereka, mereka akan berusaha untuk melukai orang lain. Karena mereka ingin orang lain itu ada di posisi mereka juga. So hurt people will always hurt people. Just kalau saudara mau foto, just take a photo of this. We're gonna come back to this. Kita akan balik lagi ke sini juga. We need to learn to heal all our wounds. Bahkan we all are in need of healing. All families, semua keluarga carry baggage. Semua ada problemanya masing-masing. There is no perfect family. All families carry baggage. Wounds, mereka ada lukanya juga. There's hurt, there's dysfunctional patterns that get passed down from one generation to the next generation. Apabila kita nggak memperbaiki apa yang sedang keluarga kita hadapi, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada satu kekesalan, ada satu amarah, dan we just let it by, we just let it go. What happens is, itu akan get passed down dari generasi ke generasi. Ada satu pepatah yang sering dikatakan di barat, yaitu dosa seorang ayah akan mengikuti anak-anaknya. Bahasa Inggrisnya, the sins of the father are visited upon the children to the third and fourth generation. Jadi akibat dosa dari ayahnya atau orang tuanya atau luka dari orang tuanya, akhirnya it just get passed down from generation to generation karena tidak diobati. Contoh, mungkin orang tua kita, ayah kita, mungkin dia adalah seorang alkoholik. Dari pagi sampai malam kerjanya cuma minum aja, sampai malamnya akhirnya udah mabok, akhirnya he just pass out, dia pingsan. Right? What happens, mengecewakan bagi anaknya atau istrinya, and nothing gets done. Nothing gets healed, luka itu dibiarkan saja, life goes on. What happens, anaknya akhirnya that generational wounds turun ke anaknya mulai menggunakan obat-obat keras atau obat-obat terlarang. Mungkin ada seorang ibu yang mempunyai roh yang sangat kritis, semuanya dikritik, semuanya nggak baik, semuanya nggak ini, semua dikritik saja. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi berikutnya, putrinya atau putranya menjadi putra-putri yang insecure. Atau mungkin perceraian orang tua membawa luka bagi saudara dan saya. Kata-kata yang kasar yang dilemparkan terhadap kita. And we don't deal with it, right? We don't want to talk about it. We just let it go on. We just let it go by. Kita merasa hati kita fine aja, tapi sebenarnya ada luka di situ. And we just let it go, and life just goes on. Akhirnya tanpa kita menyadari, it just gets passed down to the next generation, ke generasi yang berikutnya dan ke generasi yang berikutnya karena nggak pernah diobati luka itu. And it's never gonna stop sampai ke generasi seterusnya. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan akan hal ini. So sins of their father nggak pernah diobati. It just let it go. Just everybody tutup mata. Just let it go. Keeps on going. Yang pertama adalah kisah Abraham di Kejadian 12, di mana Abraham pertama kalinya he lied about his marriage with Sarah. Dia katakan bahwa Sarah ini bukan istri saya, namun saudara saya. Itu di Kejadian 12. God rebuked him, yet he fell short again, dan terjadi di Kejadian 20. Ayat 1, saya bacakan saja buat saudara. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesh dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Dan terjadi, akhirnya Abraham berbohong. Dia berkata bahwa Sarah ini adalah adik saya, bukan istri saya. Nah, and this didn't get dealt with, so it fell. Jadi terus ke generasi yang berikutnya, anaknya Ishak, dia juga berbohong. Di Kejadian 26 ayat 6 dikatakan, so Isaac stayed in Gerar, Isaac menetap di Gerar, dia mempunyai istri namanya Rebeka,
was very beautiful, and the man of that place asked Isaac about her. Orang-orang di situ, laki-laki di situ bertanya kepada Ishak, dan Ishak mengatakan, she is my sister. Dia adalah saudaraku, kakak perempuanku. Once again, it started with Abraham, he lied, wasn't dealt with. Lalu ke generasi yang berikutnya, Ishak, he also lied. Same thing, wasn't dealt with. Datang generasi berikutnya, Yakub anak Ishak, dan kita tahu what happened with Jacob. Dia berbohong dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah Esau kepada bapaknya saat bapaknya minta dimasakin, dan he stole Esau's birthright dan juga blessingnya Esau. What was supposed to be for Esau, tapi karena Yakub berbohong, akhirnya Ishak memberkati Yakub instead of Esau. So we see satu legacy of dishonesty, satu luka, satu sin, and it just continued, passed down from one generation, dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, sampai ke Yusuf. When Joseph, tapi ini Joseph adalah anak daripada Yakub, dan saudara-saudaranya seperti kita tahu buang dia ke sumur. Dan at that time Joseph dikatakan oleh saudara-saudaranya bahwa Joseph sudah meninggal, padahal enggak. So we still see some sort of generational wound yang temurun sampai ke Joseph. Tapi akhirnya Joseph memutuskan untuk break the cycle, untuk berhenti di sini. The next generation, he said, is going to be different. Though Joseph endures great hardship, dijual oleh saudara-saudaranya, dilempar ke dalam sumur. He never stopped to lie. Dia nggak berbohong atau memanipulasikan orang. Instead, dia menjadi satu orang yang faithful kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Honorable in his dealings, katanya. Dia jujur dalam pekerjaannya, dan akhirnya dia menjadi penyelamat juga bagi keluarganya. It's amazing how God can turn someone's life around dengan segitu banyak generational luka generasi dari Abraham, Isaac, and Jacob sampai Yosef, sampai di Joseph. It stopped because he chose to be a man of God, to be a faithful God, dan juga memperbaiki. Dan dia mau memperbaiki keadaannya. Dikatakan di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. So we see that the generational wound stopped Joseph. Dia ampuni saudara-saudaranya, dia hadapi saudara-saudaranya, dan bahkan dia menjadi penyelamat bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya. And we look to the New Testament di Perjanjian Baru. Di Lukas 7 ayat 36 sampai 49, Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dan dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. So let me just paint a picture of this setting. Tuhan Yesus sedang masuk sebuah rumah, diundang datang untuk makan. Mungkin lokasinya seperti agak lesehan, jadi meja-meja yang pendek, ada bantal. Jesus maybe was leaning on one side, mungkin seperti ini atau seperti ini. And then he had his feet out, satu kakinya had one feet out. Tiba-tiba datang seorang wanita
memecahkan wangi-wangiannya di hadapan Yesus dan mulai mencuci kaki Yesus. You see, biasanya di kisah-kisah Alkitab kalau di-introduce seseorang pasti dikasih tahu namanya atau dia anak siapa atau wanita dari mana. Cuma yang ada di Lukas ini, Lukas nggak menceritakan wanita ini siapa. It just seseorang yang berdosa, wanita yang berdosa. Dikatakan terkenal sebagai seorang berdosa. Tuhan tahu dia orang yang berdosa. Tapi di sini nggak dijelasin lagi dia siapa. Dan I wondered why kenapa wanita ini tidak dikasih nama di kisah Lukas ini. Dan hanya disebut sebagai wanita yang berdosa. Because this woman you see is you and me, saudara dan saya. This woman had wounds, ada luka, maybe generational wounds, maybe luka dari keluarga karena kecewa terhadap keluarganya, maybe wounds that was self-inflicted, but there were wounds and she needed healing, so she had to run to Jesus. Jadi dia harus datang ke Yesus, memecahkan wangi-wangian itu di hadapan Yesus dan berkata bahwa dan menyadari bahwa dia adalah seorang berdosa dan dia mau bertemu dengan Yesus. She was wounded and in need of healing, needed forgiveness, needing hope, needing rescue. Untungnya what others see, orang-orang lain melihat dia sebagai pendosa, tapi Tuhan gak kasih label itu terhadap dia. Tapi Tuhan Yesus itu melihat the destiny and the calling that is in you. Saya mau bertanya pada siang hari ini kepada saudara, do you want to get well? Apakah saudara mau diobati lukanya? That generational wound that you've been facing from generation to generation di keluarga saudara. Do you want healing? Do you want to get well? Kalau saudara mau get well and there's healing that needs to take place. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa healing comes only from Jesus and sitting at His feet. Seperti wanita ini, dia datang kepada Yesus, dia tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan dia, menghapus semua dosa-dosanya, mengobati lukanya. So she decided untuk mencari Yesus, datang kepada Yesus, dia pecahkan wangi-wangian itu di bawah kaki Yesus, and she just sit there dan menangis, sambil menangis dia mencuci kaki Yesus. Sitting at the feet of Jesus is what we need to be doing. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus berkata di ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. We should bring our hurt, our everything, semua our generational wounds, segala sakit hati kita, we should be bringing it to Jesus. Kita pecahkan wangian-wangian itu seperti kita menaruh semua sakit hati, semua akar pahit, and we said, Jesus, I need you, I need your help. Aku butuh bantuan untuk engkau menyelesaikan sakit hati yang ada di dalam ini. I need you and I just want to sit at your feet, Tuhan. Sama seperti waktu Yakub bergumul dengan Allah. We know that it was Jesus because God, Jesus, the Son and the Spirit are one. Nah, kenapa pada saat Joseph, that generational wound bisa di stop di situ? Karena awalnya dimulai oleh Yakub. Pada malam itu Yakub bangun, Kejadian 32, saudara boleh catat dari 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberang ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyising. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini harus menjadi satu seruan kita. That Jesus, I will not let you go until you've healed my family.
Jesus, I will not let you go until this generational wound stops at me. Jesus, I will not let you go. I will sit at your feet. Saya pecahkan semua our wounds, all my hurt, semua akar pahit saya taruh di bawah kaki Yesus. And I will not leave this place sampai Tuhan lakukan sesuatu bagi keluarga saya, sampai luka saya ini dipulihkan. That's the cry that Jesus wants. Dan let me assure you, biar saya beri satu keyakinan buat saudara bahwa tidak ada aroma yang lebih indah pada saat itu, waktu wanita itu memecahkan wangi-wangian itu dan dia melap kaki Yesus dengan tangisannya. There was not a better aroma in that room selain dari wangi-wangian ini dan kelakuan perempuan yang berdosa ini. What we should be doing is sitting at the feet of Jesus. Every day we can sit at the feet of Jesus. Belajar firman, baca Alkitab, worship Him in every situation. We can sit at the feet of Jesus. Gak hanya hari Minggu, but every day we can sit at the feet of Jesus. Dan kita harus tahu bahwa hanya Dia, only through Him will healing come. Yakub mengatakan, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu, sahutnya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. We have to learn to go deeper with Jesus. Dan jangan pernah berhenti untuk datang kepada kaki Yesus sampai Tuhan Yesus melakukan perubahan di dalam hidup kita. Sama seperti wanita itu, she did not go sampai Tuhan bilang bahwa segala dosanya telah diampuni dan imanmu telah menghapus dosamu, maka pergilah, baru wanita itu pergi. Do you want peace and healing over your wounds? Saudara harus mau untuk menghadapi Tuhan Yesus, menghadap pada Tuhan Yesus, datang pada Tuhan Yesus, mengakui kesalahan saudara, mengakui that there's hurt in my family, that there's this generational wound that needs fixing, yang dari generasi dan ke generasi terus, that needs fixing. Saudara harus mau untuk datang bawa kaki Yesus dan berkata bahwa I need help. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yang kedua, to have healing, untuk supaya ada healing, you have to live with humility. Harus hidup dengan kerendahan hati. Karena di 1 Petrus 5 ayat 5-7 dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya lebih suka lagi di di Yakobus 4 ayat 6. Dikatakan, and He gives grace generously. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Translation yang saya lebih suka adalah di The Passion Translation. But He continues to pour out more and more grace upon us. For it says, God resists you when you are proud, but continually pours out grace when you are humble. Kalau saudara mau ada satu terobosan, that generational wound to stop di tempat saudara, maybe it's time untuk saudara yang rendah hati dan saudara menghadapi orang tua saudara dan berkata bahwa, hey, I don't agree with the things that you're doing. Bisakah kita memperbaiki keluarga kita? Mungkin orang tua kita mengecewakan, mungkin orang tua kita they're going through a divorce, ada perceraian, tapi kita sebagai anak-anaknya harus datang with humble hearts dan menghadapi kesalahan-kesalahan ini dan berkata, hey, I don't agree with this. We need to work it out supaya ada healing. Mungkin keluarga kita hasn't been managing our finances right. Cara kita mengatur keuangan, ada kesalahan di cara kita mengatur keuangan sehingga generasi ke generasinya selalu kita nggak bisa beres. Mungkin ada hutang atau apa yang membuat kita kecewa. But maybe bisa mulai dari saudara untuk rendah hati dan berkata bahwa we need to pray together. Kita harus sama-sama cari Tuhan Yesus. Kita harus sama-sama come to the feet of Jesus where there will be healing, where there is hope, where there is restoration. Karena hanya lewat Tuhan Yesus memberikan jawaban dan pemulihan bagi keluarga kita. Dan yang terakhir, God don't like it when you're proud, so just live humbly. Yang terakhir,
So that we can have healing, kita harus tahu bahwa your scar is the evidence of healing. Kalau tadi kita lihat, scar itu adalah hasil saat luka kita sudah terobati. You know, it's nothing to be ashamed of. Akan ada bekas, pasti akan ada bekas. Dan bekas itu mungkin orang-orang yang ngomong, oh dia anaknya sini loh, dulu bapaknya gini, dulu ibunya seperti ini. But it's okay. Kalau saudara bisa berdiri hari ini, that scar is there. Itu bukan satu kegagalan, tapi itu bukti bahwa Tuhan menyertai saudara. Di dalam situasi apapun, situasi sesulit apapun, Tuhan selalu ada menolong saudara, campur tangannya selalu ada. That His grace is more than enough. That His grace was poured out for you. Grace diberikan kepada saudara, kasih karunia diberikan kepada saudara karena saudara choose to live humbly. Saudara juga memutuskan untuk sit at the feet of Jesus. So if we want healing, kalau kita mau luka kita ini diobati, yang pertama kita harus sama-sama mencari Tuhan and sit at the feet of Jesus sampai Dia lakukan sesuatu, sampai ada perubahan di rumah kita. We'll never stop worshiping Him. We'll never stop going to church. We'll never stop worshiping. We'll never stop reading the Bible. We'll never stop loving one another sampai Tuhan melakukan sesuatu. Jangan pernah tinggalkan kita. I'm holding on to you. Yang kedua, we gotta live with humility. Live humbly. Mungkin kita dulu yang harus minta maaf supaya hidup kita dapat diperbaiki, supaya luka kita dapat disembuhkan. Maybe that's it. Maybe that's the key. Untuk kita berminta maaf, mungkin ada saudara kita yang jahat sama kita. Mungkin kita yang harus baik lebih dulu, datang ke rumahnya. Dan yang terakhir adalah kita menyadari bahwa scars is the evidence of healing. Scar is an evidence of closure. Bahwa sudah selesai. Stops there. No more generational. Gak akan turun lagi ke generasi yang berikutnya. It stops there. It's finished with you. Sudah selesai. Tuhan sudah selesaikan semua. Seperti di Mazmur yang tadi kita baca. Mazmur 147, He heals the broken heart and binds up their wounds. Tuhan sudah bind up semua segala luka saudara. Dan gak akan turun ke generasi berikutnya. It stops at you. Karena apa? Karena Tuhan, saudara sudah mencari Tuhan. You sat at His feet. Saudara hidup dengan rendah hati. Dan saudara tahu bahwa scar ini adalah evidence of healing. Evidence of grace. Evidence of God's campur tangan di dalam hidup saudara. I want to leave you with this example, this satu pewahyuan ini, satu example ini. And kalau dari tadi saya ngomong sepanjang 30 menit saudara nggak ngerti khotbah saya tentang apa, atau saudara nggak masuk kepada saudara, but at least understand this, and hopefully this will leave something for you. You see, ada satu art atau seni di Jepang yang namanya Kitsukuroi art atau kintsugi. Disebut juga dengan kintsukuroi, adalah seni Jepang dalam memperbaikan satu benda yang rusak. Jadi kalau ada benda yang rusak, mereka memperbaikinya, seni ini memperbaikinya dengan pernis yang ditaburi atau dicampur dengan bubuk emas. Sehingga seperti di foto ini, retakan-retakannya diisi dengan emas. Dan pada saat mereka jual seni ini, misalnya cangkir yang ada hasil perbaikan atau hasil kintsugi ini, jatuhnya lebih mahal. It becomes more expensive. And you see, I have here sebuah mangkok, and this is a perfect mangkok, satu mangkok yang sempurna, nggak ada cacat kan? And sometimes this is what we want our family to be like, that it's perfect, that it's healthy, orang lihatnya healthy, it's doing its function sebagai safe haven, sebagai a safe place, sebagai tempat yang sempurna, tempat kita dapat support, tempat kita dapat kasih sayang, right? Ini adalah satu mangkok yang sempurna, satu keluarga yang sempurna. But sometimes life can come, right? Hidup datang and there's hurt, there's wound, ada luka. Orang tua kita maybe made decisions that melukai kita, kata-katanya melukai kita, and our lives is shattered.
hati kita remuk, hati kita hancur. And sometimes Tuhan izinkan untuk ini semua terjadi. Tuhan izinkan supaya kita hancur dulu so that dia bisa menunjukkan dirinya that He's greater than anything. Dan dia menunjukkan bahwa you need to be whole dulu. Engkau harus dihancurkan supaya engkau bisa menjadi whole, engkau bisa menjadi satu. Right? Dan Tuhan izinkan ini semua terjadi, and this is like life. Semua kekecewaan, sakit hati kita, it breaks our heart. Right? But I'm glad that we serve a God of second chance, a God of restoration. Tuhan yang merestorasi, Tuhan yang sanggup memulihkan segala sakit hati kita, segala kekecewaan kita. Kecewaan terhadap orang tua, kecewaan terhadap saudara kita. And so, when that happens, when we let God do His thing, mangkok ini disatukan lagi dengan segala campuran-campuran emasnya. Dan kembali lagi menjadi satu fungsi, satu keluarga yang utuh, satu keluarga yang sehat. Menjadi mangkok yang sehat yang melakukan fungsinya. Because it's allowed Jesus, it shows grace, it shows healing, it shows that He's in it with you all the time. Dan kita gak usah malu akan the imperfections, the scars, it's imperfect. Mungkin lebih tinggi sekarang karena ditempel-tempel. We don't have to be ashamed of it. Karena itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Itu adalah bukti kasih sayang Tuhan. Itu adalah bukti His grace, His hand is upon you. So right now, this siang hari ini, Tuhan hanya bertanya kepada saudara, do you want Him to heal you? Apakah saudara mau disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan? You see, tadi kita melihat that hurt people. Tapi heal people, orang yang sudah disembuhkan, they heal people. Kiranya lewat your scars and lewat your wounds, itu menjadi satu contoh bagi orang-orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang lain bahwa kalau Tuhan bisa memulihkan saudara, Dia pasti bisa memulihkan saya. Kalau Tuhan bisa memulihkan teman saya, merestorasikan keluarganya, Dia pasti bisa melakukan yang sama. So come on, sama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. We're gonna sit at the feet of Jesus and we're never gonna let Him go because we need you Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. We wanna sit at your feet. We wanna say jangan tinggalkan kami Tuhan sampai Engkau telah pulihkan keluarga kami, sampai Engkau telah pulihkan keadaan kami, sampai Engkau telah pulihkan keadaan anak-anak kami Tuhan. We don't wanna let you go. We need you, we need you, we need you, we need you, we need you Tuhan. Dan apapun itu, percaya bahwa Tuhan, God's grace is more than enough for you. God's grace is enough for you. Kalau kita mau rendah hati, Tuhan pasti angkat kita. And His grace will be poured out for you, for your family. And that generational wound yang tadinya ada, sudah dijahit sama Tuhan. Dan apabila saudara melihat ke belakang, saudara melihat campur tangan Tuhan ada bagi keluarga saudara. Amin.